Untuk ini perlu kami klarifikasikan beberapa hal. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah berpolitik. Ini adalah satu fitnah yang sama sekali tidak berdasar. Urusan dengan Gubernur Jakarta bukan urusan politik. Tidak ada urusan dengan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Setelah pemberitaan Indonesia Lawyers Club di TV One pada tanggal 11 Oktober hari Selasa malam, itu beredarlah hal-hal yang sangat di luar nalar saya, yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh saya. Tiba-tiba beredar segala bentuk fitnah yang luar biasa, baik kepada kami pribadi Tengku Zulkarnain maupun kepada lembaga tempat saya bernaung, Majelis Ulama Indonesia. Untuk ini perlu kami klarifikasikan beberapa hal. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah berpolitik. Ini adalah satu fitnah yang sama sekali tidak berdasar. Urusan dengan Gubernur Jakarta bukan urusan politik. Tidak ada urusan dengan pilkada. Contohnya ya, Gubernur Jakarta menistakan Quran dan ulama. Itu pakaian dinas Gubernur. Dalam perjalanan dinas Gubernur dibiayai dengan uang APBD negara Republik Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Tiba-tiba melakukan satu statement yang kami pandang secara agama dan linguistik bahasa memang menistakan Quran dan ulama. Coba dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Itu dua maksudnya. Saya berikan analog, ada kiasnya. Dibunuh pakai pistol. Itu dua arti. Pertama, pistolnya alat membunuh. Kedua, pelakunya seorang pembunuh. Digorok pakai golok. Itu goloknya memang alat menggorok. Dan pelakunya adalah penggorok, pembunuh. Diminum pakai gelas. Itu gelasnya memang alat untuk membawa minum, menampung minum, dan pelakunya adalah orang yang meminum, peminumnya. Nah, kembali kepada Al-Maidah yang diucapkan oleh saudara Gubernur DKI Jakarta, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Itu berarti surat Al-Maidah 51 itu, ayat 51 itu adalah alat untuk berbohong, dan pelakunya adalah ulama yang mengajarkan itu adalah pembohong. Ini sekarang kan dipelintir, tafsirnya bukan begitu, tafsirnya bukan begini. Kita bukan bicara tafsir, bicara ungkapan surat Al-Maidah itu alat untuk berbohong dan pelakunya adalah pembohong. Tafsirnya mau A, mau B, mau Z, mau Z, nggak ada masalah. Tapi yang jelas ini statement mengatakan surat Al-Maidah ayat 51 adalah alat untuk berbohong dan orang yang mengajarkannya pembohong. Yang kedua, yang ingin kami klarifikasi bahwa di banyak media sosial anti-Islam itu fitnah luar biasa. Dikatakan inilah wakil sekjen MUI mengatakan statement bahwa disebut namanya itu Ahok. Padahal saya nggak ada sebut nama itu. Kalaupun sebut nama Ahok, dia sebagai gubernur bukan sebagai orang lain. Nah, harus dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya, bersilangan, diusir dari negeri ini, titik. Nggak ada begitu, ada sambungannya.
Saya katakan ini hukum Islam. Kalau hukum Islam penista agama itu salah satu dari 4 itu tergantung apa yang dia lakukan terhadap penghinaan itu. Paling ringan kalau dia nggak menimbulkan kematian jiwa, maka dia diusir dari negeri. Itu secara fikih itu begini atau begini, dibunuh atau disalib atau dipotong bersilangan atau diusir, itu ada kaidah fikih yang bisa dipahami dan dijabarkan oleh orang fikih. Tapi kan kami tidak minta itu dilakukan, itunya dibuang. Pak Karni, kami minta ini disalurkan menurut hukum negara Indonesia. Pasal 156A KUHP. Kami tidak pernah minta hukum Islam dilaksanakan. Karena sepakat ya. Orang Indonesia yang Islam, ulama sejak Yai Hashim Asy'ari, pendiri-pendiri negeri ini, Kahar Muzakir, Kasman Sidoarjo, Ki Bagus Hadikusumo dan lain-lain, sudah sepakat. Syariat Islam itu kan dibagi 4 tuh. Syariat Islam itu bagi 4. Bab ibadat itu harus sesuai dengan syariat Islam. Negara hanya memanage saja, bikinkan masjid, bantu ini. Tapi pelaksanaan 100% syariat Islam. Tidak ada boleh ditukar atau dicampur. Ditukar tidak boleh. Dicampurin tidak boleh. Yang kedua bab muamalah. Jual beli, gade menggade, utang piutang. Itu alhamdulillah setelah reformasi sudah beres. Majelis Ulama Indonesia, DPR, Presiden sudah menandatangani undang-undang di atas usulan-usulan dari Ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Ada bank syariah, gade syariah, finance syariah, semuanya. Kalau muamalat harus syariah, kalau sudah ada yang syariah, yang tidak syariah tidak boleh lagi. Haram. Misalnya riba sudah haram. Tapi kan butuh waktu lama. Nah, tapi kita sudah sepakat muamalat harus Islam karena sudah semuanya sudah dibereskan. Yang ketiga, munakahat. Jauh tempo yang lalu. MUI belum berdiri tahun 1974. MUI berdiri tahun 75. Itu Orde Baru sudah membuat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang nikah, talak rujuk, ditangani oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agamanya dibuat. Artinya untuk urusan munakahat negara hanya memanage, tapi hukumnya 100% harus syariat Islam. Tinggal jinayat. Jinayat ini kita sepakat sementara ini sampai saat ini. Sepakat kita menyerahkannya kepada hukum negara. Hukum Islam tuh kalau berzina dirajam kalau udah kawin. Kalau masih gadis dicambuk 100 kali, diusir dari negeri. Kita sepakat berzina di penjara. Termasuk penista agama. Penista agama ini harusnya dihukum Islam seperti tadi itu Al-Maidah ayat 134. Tapi kita sepakat diserahkan ke KUHP pasal 156A. Oleh karena itulah MUI mengeluarkan surat agar tidak liar. Sekarang kan MUI dihujat seolah-olah MUI menghasut. Tidak, justru ini kanalisasi agar umat tidak liar. Oke, urusan penistaan agama ini kita serahkan ke penegak hukum untuk KUHP 156A. Apa Anda nggak berpikir kalau MUI nggak campur itu lebih berbahaya? Seandainya Majelis Ulama ditanya masyarakat, bagaimana dengan penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta? Kemudian ulama bilang terserah Anda aja, mau diapain terserah Anda aja lah, kami nggak mau ikut campur. Apa nggak bahaya ini orang? Nah jadi kenapa MUI yang dihujat begitu? Saya juga dihujat, waduh macam-macam. Dipotong-potong videonya untuk fitnah. Ini bukan cara-cara yang elegan, ini cara-cara PKI, ya, cara-cara Partai Komunis Indonesia memfitnah seenaknya saja. Nah, ini masalah yang perlu diklarifikasi. Kemudian dihujat lagi MUI bahwa MUI itu uangnya tidak pernah diaudit. Saya beritahu ya, tiap tahun MUI itu diaudit oleh BPKP dan BPK karena MUI mendapat bantuan 3 miliar per tahun. Kecil itu dari 1.800 triliun uang APBN, kitanya dibantu 3 miliar untuk membawahi 34 provinsi MUI pusat ini. Nah, kita tidak ada masalah dengan uang, tidak pernah ngemis. 2 tahun pernah nggak diberi oleh pemerintah dari APBN, 1 rupiah pun nggak diberi. Kita nggak protes, nggak minta, nggak jerit-jerit. MUI tetap jalan aja, nah, tetap menjaga stabilitas negara. Ketika kejadian di Tolikara kita berangkat nggak ada uang dengan uang pribadi pengurus, ada uang nanti baru kita ganti.
Begitu juga di Singkil, di Cikesik, peristiwa Ahmadiyah, Poso, Ambon, orang-orang Islam dibunuhi ketika pulang sholat hari raya. Kita tetap kerja menanganinya. Jadi ini jangan dibilang tidak diaudit. Negara tidak mungkin tidak mengaudit dana yang ada, dana negara dimanapun. Wajib diaudit. Kalau MUI tidak mau diaudit bisa diperkarakan, bisa dipenjarakan. Jadi nggak mesti ngemis-ngemis, MUI auditlah saya. Memang hukum negaranya mesti diaudit. Nah, kemudian LP-POM, ini yang paling sangat dahsyat ini fitnah ini. LP-POM dibilang selama ini sudah mengumpulkan uang sertifikasi halal 480 triliun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amnesti pajak aja 166 triliun nggak dapat. 480 triliun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan fitnah keji. MUI itu, LP-POM itu lembaga sertifikasi swasta. 1 sen pun nggak ada uang negara di situ. Sukarela, volunteer, datang perusahaan, tolong kami disertifikasikan halal. Kita buat kriterianya selama 29 tahun loh. Kriteria halal ini begini, kalau mikroba begini, kalau makanan begini, kalau minuman begini. Kriterianya 1 buku dibuat itu. Kemudian standar ini dipakailah untuk memeriksa halal Indomie dan lain-lain itu. Kalau nggak halal ya tetap nggak halal. Kalau halal kita katakan halal. Terus mereka bayar 500.000 sampai 2 juta. Itu kan hak kami. Terus diaudit begitu. Di mana ada haknya negara BPKP dan BPK mengaudit uang kantong pribadi orang? Seperti ada lembaga di Indonesia ini ISO, standarisasi kantor. Waktu saya jadi direktur utama LP3I, itu ISO itu kita panggil, kita di training, dikasihkan masukan-masukan, dikasih standarisasi, kemudian di stempel standar sesuai dengan ISO 2000. Nah, kami bayar kepada mereka. Itu uang bisnis, mana diaudit itu? Sama sekali tidak diaudit. Nah ini supaya clear aja, supaya fitnah-fitnah orang-orang tidak bertanggung jawab ini, malulah sedikit. Nggak usahlah malu sama Allah, sama manusia malu aja lah. Kelihatan bodohnya kalau sembarangan ngomong, sembarangan memfitnah, tidak betul. Nah ini mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita semua untuk memahami. Nah, kalau dikatakan MUI itu makhluk apa? Ya tanya aja. Anda kenal dengan ketua umum, tanya ketua umum. Anda kenal dengan saya, tanya dengan saya. Makhluk apa itu MUI? Nah, kalau nggak kenal, datang ke kantor pusat ini, Jalan Proklamasi. Nah, kita kan bukan lembaga palsu. Ada jelas orang-orangnya, ada kantornya, ada semuanya. Tanya kemari, makhluk apa ini MUI? Jangan mempermalukan diri sendiri. Saya pikir itu aja. Klarifikasi, saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, bahwa masalah kasus Gubernur Jakarta ini, seluruh ormas Islam, alhamdulillah sudah sepakat 57 ormas Islam untuk menyerahkannya ke polisi. Dan lembaga-lembaga keagamaan di luar MUI, Walubi, PGI, dari keluarga Konghucu dan sebagainya juga sudah sepakat. Tanggal 14 hari Jumat di Kemenak sepakat bahwa kasus Gubernur Jakarta diserahkan secara hukum kepada penegak hukum untuk diproses KUHP nomor 156A. Semoga ini menjadi presiden baik, tidak menjadi presiden buruk, menjadi iktibar yang baik, contoh yang baik, uswatun hasanah bagi generasi yang akan datang, supaya jangan ada pejabat dengan pakaian dinas menghina agama orang. Dan saya minta satu hal kepada Menteri Dalam Negeri, apa orang seperti ini nggak perlu ditegur ini? Apa orang seperti Gubernur Jakarta ini nggak perlu ditegur? Pakaian dinas, ngomongin agama orang. Dan ada banyak videonya, ada satu lagi yang pakaian hijau. Membanding-bandingkan antara agama Kristen dengan agama Islam. Gubernur tugasnya apa banding-bandingin agama Kristen begini, agama Islam begitu? Apa Mendagri nggak perlu menegur ini? Saya Tengku Zulkarnain mempertanyakan dengan tegas kepada Mendagri, ya, Cahyokumolo. Tolong dijawab pertanyaan saya ini. Apakah gubernur seperti ini nggak perlu ditegur? Atau akan dibiarkan saja? Biar nanti seluruh gubernur yang lain juga begitu. Nah, mau ini Indonesia seperti ini? Belum pernah pemerintahan Indonesia sejelek ini. Saya udah 53 tahun umur saya. Zaman inilah yang paling rusaknya. Zaman-zaman sebelumnya tidak pernah serusak ini kehidupan beragama. Jakarta ini tentram kok. Tentram, Jakarta ini tentram.
Baru inilah kacau balau seperti ini. Tolong Mendagri saya minta. Jawab pertanyaan saya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.